Di Prabu Muli, cerita hidup dalam bisikan sungai. Kisah-kisah seperti Antuaye dahulu hanya berpindah dari mulut ke mulut. Lalu perlahan tenggelam bersama arus zaman. Saya menulis ulang cerita itu. Bukan sekedar menyalin, tapi menghidupkan ulang. Dari kenangan kecil yang dulu menakutkan menjadi narasi yang penuh makna. Saya tumbuh dengan cerita itu. Antuaye itu merupakan bagian dari masa kecil saya. Saya ingin cerita itu tetap hidup, bukan cuma di sungai, tapi juga di buku. Saya mulai dari mendengarkan ulang, dari orang tua, dari memori. Lalu saya mulai membayangkan ulang, bagaimana kalau Antuaye itu bukan tokoh yang menakutkan, tapi simbol. Jadi, bukan cuma retelling, tapi reimajinasi. Cerita itu membawa saya lebih jauh dari yang saya bayangkan. Dari lubuk di kampung kecil, sampai ke layar-layar pembaca di seluruh Indonesia. Rasanya campur aduk, antara terharu dan gak percaya. Tapi yang paling penting, cerita dari kampung saya bisa menjangkau pembaca di luar sana. Tahun lalu, saya berhasil menerbitkan buku sendiri di penerbit BIP, salah satu penerbit Kompas Gramedia. Judulnya Ngobrol Berdua Jatuh Cintanya Sendirian. Dan pada Agustus tahun lalu juga, saya ikut pelatihan Mastera. Di sana, saya bertemu penulis dari 5 negara. Dan karya saya yang berjudul Kelawai, Muanai, dan Rangkuh Hutan Kelam, yang saya angkat juga dari cerita rakyat, akan terbit bersama karya mereka. Prabu Muli adalah kota yang bercerita. Cerita-cerita itu tidak akan pernah benar-benar mati selama ada orang yang mau menuliskannya kembali. Perpustakaan itu tempat pertama saya berani bermimpi. Dari rak buku yang berdebu, saya belajar menulis dan bercerita. Saya ingin generasi muda di Prabu Muli tahu bahwa ada banyak kisah dan cerita yang menarik di kota kecil mereka ini. Dan itu berharga. Jangan malu pada asal-usulmu. Mulailah dari satu kata, satu lembar, satu cerita. Dan jangan pernah meremehkan kekuatan dari lubuk di dalam hatimu. Rasanya campur aduk di antara